Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi kalian yang telah subscribe channel ini, saya doakan kalian lulus menjadi anggota kepolisian dan bisa bergabung bersama kami. Amin. Video ini masih merupakan lanjutan video 1 tahun lalu yang saya buat ya. Dan saya membuat video ini karena banyak pertanyaan di video saya sebelumnya. Baik ketika akan mendaftar, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan tentang harus mendaftar di Bakomsus atau PTU. Karena banyak yang bingung perihal jurusan-jurusan yang disediakan. Karena di tahun 2022 ada 8 cabang penerimaan bintara yang disediakan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak lagi ketika penerimaan tahun 2022 dilaksanakan. Dan semakin banyak lagi ketika akan mendekati saat-saat akhir ketika kuota pendidikan sudah ada. Banyak juga yang curhat kalau kuotanya tidak sesuai harapan. Ya nggak tega juga bacanya ya. Karena sebelumnya memang banyak yang lulusan SMK yang harus mengikuti Bakomsus. Tetapi kuotanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Saya turut sedih juga melihat mereka penonton channel ini yang berkeluh kesah di video-video saya. Bahkan untuk melihat pengumuman saja saya enggan ya. Karena pasti akan ada yang gak lolos. Dan saya tidak suka melihat ada orang yang bersedih. Kalau saya sih berharapnya kalian penonton channel ini dan telah subscribe bisa lolos semua. Nggak ada yang harus mengulang kembali di penerimaan berikutnya. Bagi kalian yang belum tahu, di tahun 2022 ada 8 cabang penerimaan bintara Polri yang dibuka, yaitu PTU dan 7 cabang Bakomsus. Berbeda dengan tahun 2021 yaitu PTU dan hanya 4 cabang Bakomsus. Nah, berkaca di penerimaan tahun 2022 yang kuota Bakomsusnya dinilai oleh peserta dan orang tua tidak sesuai dengan harapan, apakah di tahun 2023 ini siswa lulusan SMK ataupun yang masih kelas 3 semester akhir bisa mendaftar melalui PTU? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian mengenai kenapa diadakannya Bakomsus ini. Yang pertama tentunya untuk menjaring calon-calon anggota Polri sesuai dengan spesialisasi dan akan ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing di satuan kerja Polri. Yang kedua, di tes akademik sebelum adanya pembagian PTU dan Bakomsus ini, kebanyakan yang keluar adalah soal-soal yang paling banyak didapat di bangku sekolah SMA atau SMU. Sehingga bagi yang lulusan SMK sangat susah untuk melewati tahapan tes ini, sehingga dibukalah cabang penerimaan Bakomsus agar bisa diuji sesuai dengan kualifikasi dan jurusan yang dipelajari ketika sekolah di SMK. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah di tahun 2023 ini siswa lulusan SMK ataupun yang masih kelas 3 semester akhir sudah bisa mendaftar melalui PTU? Kemungkinan terjadi hal seperti itu sangat kecil. Jika masih ada penerimaan PTU dan Bakomsus, maka akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya mengenai background pendidikan. Seperti biasanya, PTU diperuntukkan untuk SMA atau SMU, serta sarjana dan diploma, dan Bakomsus untuk SMK ataupun diploma, sesuai jurusan yang tertera dalam syarat ya. Tapi yang harus kalian tahu bahwa tidak semua lulusan SMK diharuskan mendaftar di Bakomsus, karena Bakomsus ada kriteria jurusan tertentu. Coba lihat persyaratan tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang lulusan SMK atau kelas 3 semester akhir dan tidak termasuk dalam syarat-syarat Bakomsus dipersilakan mendaftar di PTU. Kemudian untuk sarjana dan diploma, sebagian besar harus mendaftar di PTU. Sarjana sih sejauh ini saya tidak pernah lihat harus mendaftar di Bakomsus ya, kecuali kalian yang diploma lulusan dari sekolah kesehatan. Biasanya ada Bakomsus tenaga kesehatan dan harus mendaftar melalui jalur itu. Di beberapa video saya sebelumnya ada yang bertanya, "Bang, jurusan saya di SMK ada dalam Bakomsus, apakah bisa mendaftar di PTU?" Secara persyaratan, kalian memang harus mendaftar sesuai dengan apa yang tertulis. Lagian nanti setelah mendaftar online, kalian akan diverifikasi berkas-berkasnya oleh panitia daerah secara langsung. Jika kalian mendaftar tidak sesuai persyaratan, kalian akan disuruh mendaftar online kembali. Masih syukur disuruh mendaftar online kembali daripada disuruh mendaftar di tahun depan lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi, "Bang, jurusan saya di SMK ada di dalam Bakomsus
dan saya telah mendaftar online, tetapi saya sudah verifikasi dan lulus berkas. Gimana itu bang? Ya kemungkinan panitianya lagi kurang konsen ya akibat banyak pendaftar, tapi di saat-saat tes terakhir akan ada namanya pemeriksaan administrasi akhir. Takutnya kalian malah kena masalah di situ. Kan kasihan sudah capek-capek ikut tes dan mau sidang akhir malah jatuhnya di berkas. Well, saya tidak menyarankan langkah seperti di atas, tapi jika kalian mau coba peruntungan kalian, saya nggak akan melarang kalian. Silahkan saja. Toh kalian yang akan menjalani hidup kalian, bukan saya. Saya hanya berdoa bagi kalian yang telah nonton video ini dan telah subscribe, langsung lolos dan tidak perlu mengulang-ulang kembali. Nah, yang kita lakukan sekarang hanyalah menunggu persyaratan yang keluar di penerimaan tahun 2022 nanti, sembari mempersiapkan berkas-berkas yang ada. Yang kurang dilengkapi, yang tidak ada dibuat. Nanti syarat-syaratnya kalian lihat saja di deskripsi video ini. Selain administrasi, kalian siapkan fisik dan tentunya pengetahuan kalian untuk psikotes dan tes akademik bagi PTU maupun tes TKK untuk Bakomsus. Apalagi yang mempunyai kekurangan di mata, gigi dan lain-lain. Kalian harus antisipasi itu. Terkhusus untuk mata yang merasa ada kekurangan di situ, kalian dari jauh hari harus latih. Jangan sampai kalian tidak mempersiapkan diri dari jauh hari. Sekali kalian mendaftar, kalian harus serius dan jangan sia-siakan kesempatan kalian. Jangan biarkan lelah orang tua kalian hanya dibayar dengan mengikuti tes setengah hati dan dipenuhi dengan keluh kesah yang membuat mental kalian terpengaruh. Ya, memang bukan hanya di kepolisian kalian bisa mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi sekali kalian mendaftar, kalian harus betul-betul serius dan persiapkan sebaik mungkin. Nah, demikian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi kalian yang telah subscribe channel ini, saya doakan kalian lulus dalam setiap penerimaan Polri yang kalian ikuti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.